Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di asistensi statistika lanjutan, ya. Statistika lanjutan, materinya adalah regresi dengan dummy variabel. Nah, apa itu dummy variabel gitu kan? Variabel yang seperti apa? Apakah ada perbedaan dengan variabel seperti biasanya? Namun sebelum kita membahas topik ini, ya, gue meminta untuk teman-teman yang belum belajar ataupun belum mengetahui tentang apa itu regresi, apa itu inference dari regresi, silakan tonton di video-video sebelumnya, yaitu video asistensi statistika lanjutan yang ada di YouTube gue di video sebelum ini, gitu ya. Kenapa? Karena ini merupakan materi lanjutan, ya. Materi lanjutan dari regression analysis, simple regression analysis, dan inference with regression. Oke, jadi ini merupakan materi lanjutan. Dan bagi yang tertarik dengan topik ini dan juga ingin belajar lebih lanjut, setelah video ini ditonton, silahkan menonton video asistensi pengantar ekonometrika yang membahas tentang regression dengan dummy variable dan juga DID, metode, salah satu metode yaitu difference indifference. Nah, itu ada di YouTube gue juga, di asistensi pengantar ekonometrika, karena gue juga asistensi di kelas pengantar ekonometrika, ya. Mari kita lanjut, mari kita mulai. Nah, ini sebenarnya gue udah rekaman ya, tapi tadi ada masalah. Nah, jadi statistika itu kan kita tahu ya, secara datanya itu, ya, menurut datanya dia dibagi menjadi kualitatif dan kuantitatif. Oke, cek dulu bentar. Ya, kualitatif itu adalah variabel yang bersifat merupakan karakter, ya, merupakan kategori ataupun karakter. Dia bukan merupakan angka-angka, yaitu ada race, ada gender, contohnya ya, ada brand, ada political party, dan lainnya. Contoh misalnya gender. Gender itu kan ada male, ada female. Race misalnya ada Asian atau misalnya Mongolian, kayak gitu ya. Brand misalnya. Brand misalnya ada Gojek, Grab, dan lain-lainnya, atau Shopee, Tokopedia, ya, seperti itu. Atau political party juga bisa. Misalnya Gerindra atau PDIP atau PAN dan lain-lainnya. Ya, mari kita lanjut ya. Tadi kualitatif. Nah, sekarang ada variabel yang kuantitatif. Contoh misalnya income, ya. Misalnya 1 sampai 5 juta, kurang dari 1 juta atau lebih dari 5 juta. Ya, contohnya income. Atau GDP misalnya. 1 billion, kurang dari itu atau lebih dari itu. Oke, atau misalnya suku bunga 5%, 7%, kurang dari 5% atau lebih dari 5%. Itu merupakan kuantitatif variabel atau kuantitatif data. Sedangkan ini merupakan kualitatif. Nah, ini 1 sampai 5 juta, 1 billion, 5%, 7% itu merupakan kuantitatif data. 1 sampai 5 juta, variabelnya apa? Income. Nah, income merupakan kuantitatif variabel. GDP merupakan kuantitatif variabel, suku bunga merupakan kuantitatif variabel. Sedangkan race, gender, brand, political party itu merupakan kualitatif variabel. Female atau male itu juga merupakan, ya, kualitatif variabel. Nah, jadi
Yang kita bahas di sini dummy variable adalah melakukan regresi dengan variabel independen yang merupakan kualitatif. Nah, biasanya kan kita melakukan regresi itu variabelnya kuantitatif dong. Misalnya consumption dengan income misalnya kan. Dua-duanya ini kan kuantitatif. Nah, gimana kalau ditambah lagi dengan gender misalnya? Apakah cowok itu lebih banyak consumption daripada cewek? Apakah gaji cowok itu lebih banyak dari gaji cewek? Terjadi discrimination. Nah, itu bisa kita lihat dengan regresi yang merupakan dengan model dummy variable. Pokoknya gitu intinya ya. Oke, mari kita lanjut. Oke, ini learning objective kita seperti biasa. Nah, pertanyaannya kan seperti tadi yang sudah disinggung sedikit sama gue. Is there evidence of wage discriminations? Apakah ada diskriminasi? Apakah ada tanda-tanda ataupun bukti adanya diskriminasi terhadap race atau terhadap gender? Nah, itu yang akan kita cari dengan menggunakan regresi dengan dummy variable. Ya. Three Sutton Hall professor recently learned in the court decisions that they could pursue their lawsuits alleging the university paid higher salaries to the younger instructor and male professors. Nah, dia bilang universitas membayar gaji yang lebih tinggi kepada instruktur yang lebih muda dan laki. Nah, itu kita cek benar atau tidak. Lalu si Gather dia nyari data dari 42 professors including their salary, experience, gender, and age of each. Nah, dari situ bisa dilihat benar nggak sih terjadi diskriminasi dengan asumsi mereka jujur dalam memberikan data gitu ya. Biasanya kalau orang ditanya gaji kan ya agak sulit ya. Oleh sebab itu consumption itu atau expenditure itu di approach sebagai pengganti income gitu ya, biasanya gitu. Nanti kalian akan mengerti ketika melakukan observasi ya. Nah, ini nih datanya nih. Ada 42 individual dengan data salary masing-masing, experience masing-masing, gendernya dan juga umurnya. Oke. Nah, dia berharap untuk apa? Dia mentes apakah gaji itu mengalami perbedaan antara laki dan perempuan. Nah, bahaya nih kalau berdasarkan hal ini. Dan perbedaan itu secara statistik sehingga dilakukan analisis regresi. Determine whether there is an evidence of age discrimination in salaries. Nah, selain dari gender, apakah ada discrimination berdasarkan umur? Under or over qualify? Ya kan? Under or over certain point pasti ya kan? Misalnya 55 tahun. Ya, di bawah 55 tahun atau di atas 55 tahun. Kan kalau profesor even 70 years or more itu kan bisa jadi masih bisa ajar ya kan. Nah, lanjut ya. Nah, in the previous chapter, all the variable used in regression applications have been quantitative. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, ada consumption income, semuanya kualitatif. Tapi di dalam empirical ya, itu biasa kita gunakan variabel yang bersifat kualitatif. Contohnya untuk menguji apakah ada diskriminasi atau tidak seperti ini. Yaitu nilai yang merepresentasikan kategori. Ya kan? Kategori contoh misalnya gender, brand, political party dan lain-lainnya. We can include these vectors in regressions through the use of dummy variable.
Nah, kita treat those variable becoming a dummy variables in our regressions. Dan dia merupakan independent variabelnya. Ya, kenapa? Karena kalau dia independent variable itu maksudnya x-nya ya. Seinget kan, ya. Itu maksudnya x-nya. Ya, ini tuh ditreat sebagai x, bukan sebagai y. Bukan sebagai y. Y itu kan dependent variable. Nah, masih inget nggak? Ya, yang masih nggak ngerti apa itu independent, apa itu dependent variable, silahkan nonton di video-video sebelumnya. Oke, lanjut ya. Kita asumsikan sudah mengerti ya. Jadi independent variable itu adalah variabel yang tidak dipengaruhi oleh variabel lain, yaitu adalah variabel x. Dan dia justru mempengaruhi variabel lain, yaitu variabel y. X itu merupakan independent variable, Y merupakan dependent variable. Nah, a dummy variable for a qualitative variable with two categories assign a value of 1 for one of the categories and a value of 0 for the others. Jadi misalnya kita punya gender nih, punya dua kategori, yaitu male and female. Kita bisa gunakan nilai ya, kode misalnya male itu 1. Maka nilai selain 1 dengan kategori selain male yaitu female, yaitu nilainya adalah 0. Oke. Untuk dapat dilakukan analisis. Mari kita lihat seperti apa. Nah, kan benar kan? Tapi kalau yang di sini satunya female ya, nolnya male. Okay. For example, suppose we are interested in determining the impact of gender on salary. We might first define a dummy variable D that has the following structure. D sama dengan 1 apabila gendernya female, D sama dengan 0 apabila gendernya male. This allows us to include a measure for gender in regressions model and quantify the impact of gender on salary. Nah, jadi apabila kita masukkan variabel dummy ini sebagai dependent variable, lalu kita regress, kita bisa melihat apakah ada perbedaan antara female dengan male, di mana untuk variabel satunya kan female, berarti female yang dimasukkan ke dalam regression, male-nya tidak dimasukkan ke dalam variabel regression. Nah, kenapa demikian? Mari kita lihat ya. Nah, for the sake of simplicity, consider a model containing one quantitative explanatory variable and one dummy variable. Nah, contoh misalnya Y sama dengan beta 0 plus beta 1 x1 plus beta 2 dummy. Lalu kita lakukan OLS. Kita dapatkan parameter dari masing-masing variabel. Nah, for a given x and d sama dengan 0. Nah, apabila d-nya itu 0, yaitu milik siapa? 0 kan milik male. Maka regresinya seperti ini. Y cap sama dengan beta 0 plus beta 1 x1 plus beta 2 dikali 0 sama dengan beta 0 plus beta 1 x1. Namun, kalau D sama dengan 1, maka YK sama dengan beta 0 plus beta 1 x1 plus beta 2 dikali 1 sama dengan beta 0 plus beta 2. Ya kan? Karena dia menjadi tambahan dari intercept. Intercept tuh beta 0 ya. Jangan lupa. Beta 0 plus beta 2 plus beta 1 x1. Jadi, berdasarkan regresi ini, bisa jadi ada perbedaan intercept ya antara D sama dengan 0 dan D sama dengan 1. Di mana D sama dengan 0 hanya beta 0, tapi D sama dengan 1 itu beta 0 plus beta 2. Ya, gitu. Nah, tapi tentu itu harus signifikan secara statistik baru bisa ditambahkan. Nah, maksudnya signifikan secara statistik itu gimana? Nah, mari kita belajar lagi lebih lanjut. The dummy variable allows
a shift in the intercept term. Nah, jadi berubah interceptnya yang tadinya hanya beta 0 menjadi beta 0 plus beta 2 gitu. Ini milik D sama dengan 1, ini milik D sama dengan 0. Nah, jadi berbeda nih interceptnya. Gimana slope-nya? Nah, di sini slope-nya masih sama, yaitu beta 1 kan. Slope dari X1. Kita lakukan dy dx 1 dia beta 1 masih sama, tapi interceptnya berbeda. Untuk kasus ini interceptnya berbeda, slope-nya sama. Loh, kak emang bisa interceptnya berbeda terus slope-nya berbeda juga? Itu bentuknya seperti apa? Nah, mari kita belajari lebih lanjut nanti ya. Nah, ini contohnya yang hanya beta 0 yang warna hijau, yaitu milik siapa? Yang sama dengan 0 adalah male. Sedangkan yang female beta 0 plus beta 2, yaitu yang biru. Nah, jadi regression line-nya berbeda. Nah, apabila memang seperti ini, maka jelas terjadi diskriminasi salary. Ya kan? Nah, dengan catatan apabila terbukti secara statistik signifikan variabel dummy-nya ya. Variabel dummy-nya kita lihat betanya ini signifikan atau tidak. Nah, inference-nya jangan lupa ya. Bagaimana keputusan untuk tolak H0 ataupun tidak. Mari kita lanjut langsung ke data. Nah, ya, tadi 0 itu male, 1 itu let D1 sama dengan 1 if the professor is male, 0 if female. Nah, kalau di sini 1 itu male, 0 itu female ya. Oke. Nah, jadi kalau D1 itu male untuk gender, 0 itu female. Nah, if the professor is 60 or over, dia 1 nih. Tapi kalau kurang dari 60, dia 0. Jadi kita lakukan coding seperti ini. Kita lakukan binary variable seperti ini. Oke, di Excel kita. Nah, misalnya data dari individual ini. Individual 1, ternyata dia salary-nya 14. Tapi gendernya, salary-nya 67,5. Terus ini variable X tuh apa gitu ya misalnya. Yang kita fokuskan kan variable dummy-nya. Nah, misalnya dia male. Nah, kalau male apa? 1. Kalau female apa? 0. Kalau dia over 60 apa? 1. Kalau dia under 60? 0. Kita lakukan coding dari sampai semua data. Nah, tenang. Ya. Kenapa kok terlalu simpel seperti ini? Nah, itulah analisis dari model yang berbeda seperti ini gitu loh. Apabila dia signifikan dan dia variabel signifikan itu variabel dummy-nya, maka dia menjadi penambah intercept untuk model yang seperti ini. Untuk model yang lain mungkin akan berbeda. Nah, mari kita lihat bagaimana modelnya dia, equation-nya. Nah, inilah equation-nya. Standard error, tested p-value. Mari kita coba analisis dulu. Signifikan atau tidak? Kita lihat X, signifikan nggak? Atau intercept dulu. Intercept signifikan. Tested 11. Signifikan ya. Untuk alpha 5%. Bandingkan aja alpha 5%. Nah, p-value, pakainya p-value aja untuk mempermudah. Nah, p-value harus kurang dari alpha untuk reject H0. Dimana H0-nya apa? Seperti biasa, beta K sama dengan 0. HA-nya beta K tidak sama dengan 0. K ini maksudnya 1, 2, 3 gitu ya. Dimana K itu bisa 1, 2, 3 dan seterusnya sampai N gitu ya. Nah, kalau 0 berarti kan dia nggak signifikan. Kalau tidak sama dengan berarti dia signifikan. Jadi kalau mau signifikan kita harus reject H0. Nah, jadi untuk reject H0 kita perlu p-value kurang dari alpha. Nah, ini kurang dari 5% enggak? Kurang, berarti dia signifikan. Dia kurang dari alpha enggak? Dia signifikan. Karena kurang dari 5%, kurang dari 5%. Signifikan enggak? Dia tidak signifikan nih, si D2. Nah,
Lalu bagaimana analisisnya? First, tetap kita tulis ya estimatednya, yaitu y cap sama dengan 40,61 plus 1,13 x plus 13,92 D1 plus 4,34 D2. Oke, nah the difference in salary between male and female. Nah D1 kan gender, male atau female. Dia signifikan, berarti clarify nih, evidence of discriminations in gender, bahwa tadi kan satu itu kan male ya kan, satu kan male kan. Nah, bahwa male lebih tinggi 13,92 dibanding female. Nah, ngerti nggak? Nah, jadi kan koefisien dia itu 13,92, di mana D1 sebenarnya 1. Jadi kalau dia nilainya 1, maka 13,92 ini menjadi penambah intercept. Yang mana karena dia penambah intercept, maka dia juga penambah dari fungsinya dong, jelas kan? Nah, maka salary untuk male itu lebih tinggi 13,92 dari female. Kenapa? Karena kan kalau male itu D-nya 1, kalau female D-nya 0. Kalau yang dikalikan 0 hasilnya 0. Jadi kalau ini 13,92 untuk male, sedangkan female-nya 0, maka 13,92 dikurang 0, 13,92. Jadi salary untuk male lebih tinggi 13,92 lebih dari female with comparable experience. Begitu interpretasinya untuk dummy variable. Nah, untuk H coefficients, true statistically insignificant in this case. Jadi dia tidak signifikan. Jadi tidak ada evidence ya. Tidak ada evidence yang membuktikan bahwa perusahaan melakukan diskriminasi terhadap umur. Begitu, mantap ya, mantap. Bisa tuh jadi jurnal ya, bisa jadi analisis, jadi paper. Testing the significance. Nah, kita udah tahu nih di chapter 15 bagaimana kita statistical test, pakai t-test, pakai f-test, pakai p-value, kita udah belajar. Nah, kalau lupa silakan cek di video-video sebelumnya ya. Nah, bener kan? H0-nya misalnya beta 2 ya. Male and female are paid the same karena dia tidak signifikan. Kalau dia signifikan, ya reject 0, maka there is a difference due to the danger. Karena the gender, karena dia merupakan sebuah nilai gitu loh. Nah, given the value of the TDF, the statistic of tes statistiknya 4,86, p-value-nya 0,00, udah jelas kita reject 0. Ya, bandingin t-testnya 4,86 dengan 2 misalnya. Dia lebih tinggi, test stat lebih tinggi dari t-tabel, maka reject 0. Sebaliknya, p-value harus kurang dari alpha untuk reject 0. Sedangkan H coefficient TDF-nya teksnya cuma 0,94. Yo, kurang dari t-tabel. Ya, kalau misalnya bingung ya, DF-nya apa? Nah, berarti kalian masih bingung nih. Di asistensi sebelumnya harus dilihat. DF itu N minus K minus 1. N itu adalah, ya, DF-nya itu kan N minus K minus 1. N itu adalah number of observation, K itu adalah jumlah variabel, 1 ya 1 gitu ya. Jadi N minus K minus 1. Kalau kalian masih bingung, berarti kalian belum menonton video saya yang sebelum-sebelumnya. Wah, ketahuan. Ya, saya sih berharap kalian menonton ya. Oke. Lanjut ya, mudah ya, mantap. Ini udah jam berapa jam? Wah, masih lama. Nah, gimana kalau bukan dua pilihan? Bukan male atau female, over or under, itu kan cuma dua pilihan. Gimana kalau brand? Ada Shopee, Tokopedia, Bukalapak, waduh, sponsor.
I see. Shopee, Tokopedia, Bukalapak, apalagi F-Things ya. Apa sih? F-Things sih, bener ya. Di F-Things, ya sih. Pokoknya gitu lah ya. Brand-brand begitu kan banyak, bukan cuma dua. Bagaimana cara konstruk modelnya? Gimana? Nah, caranya adalah tetap nilai dummy itu kalau nggak nol, ya satu. Sehingga apa yang diperbanyak? Bukan nilainya, tapi dummy variabelnya. Ada azan, kita wait sebentar ya. Oke, malah kita mulai lagi ya. Tadi kita tahu bahwa hasil estimasi regresi kita beta 0 plus beta 1x plus beta 2 male ya. Karena dummy ini satunya adalah male. Jadi bisa juga kita tulis beta 2 male plus beta 3. Satunya itu over ya. 0 itu under, jadi kita bisa taruh di sini over. Pertanyaannya kenapa kita nggak taruh male and female? Kenapa hanya male saja? Kenapa nggak plus beta 3 female? Kenapa? Kenapa nggak plus beta 4 under? Kenapa hanya over saja? Nah, kenapa tuh? Kira-kira ya. Oke. Jawabannya adalah karena bisa jadi terjadi multicollinearity. Ya, perfect. Ya, potensial terjadi perfect multicollinearity. Apa itu perfect multicollinearity? Perfect multicollinearity adalah hubungan antara satu variabel dengan variabel lain itu sama dengan satu atau exactly. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena bisa terjadi bias dan pasti dia akan loss variabel, akan hilang variabelnya. Kenapa? Karena contoh ya, male itu kan 1, female 0. Pada dasarnya male plus female sama dengan 1. Oke. Jadi kalau misalnya kita taruh female juga di sini, kalau male-nya berubah, pasti female-nya berubah karena hubungan dia perfect multicollinearity. Sehingga apa yang terjadi pada male pasti terjadi pada female. Sehingga salah satu variabel tidak bisa melakukan marginal effect. Gitu loh, karena dia masih dipengaruhi oleh variabel lain.
Contoh misalnya, ya, misalnya nih kita masukkan di sini female ya, plus beta 3 female. Padahal female itu 1 dikurang male. Nah, kalau kita kalikan, dia 1 dikurang male kali beta 4. Misalnya ini beta 3 misalnya. Maka dia male plus apapun hasil dari perhitungan tersebut. Sehingga female-nya menghilang. Jadi analisis dari female tidak bisa dilakukan. Ngerti nggak sih? Gitu. Atau lebih jelasnya bisa dilihat di video di pengantar ekonometrika ya. Kalau misalnya mau lihat dari hasil statanya, dia otomatis mendrop variabel karena omitted because collinearity. Oke. Atau hal tersebut dinamakan dummy variable trap, di mana kita terjebak dalam melakukan regresi dengan memberikan categorical variable atau dummy variable seutuhnya. Jadi hukum yang benar adalah D-1. Jadi kalau dummy-nya ada 2, male atau female, maka 2 dikurang 1 sama dengan 1. Maka hanya 1 saja suatu variabel dummy yang dimasukkan ke model. Kalau dia di luar dari aturan ini, maka dia terjadi perfect multicollinearity yang merupakan ataupun yang menjadikan estimasi kita sangat bias ataupun menghilangkan marginal effect dari salah satu variabel. Kalau sulit dipahami ya nggak apa-apa. Yang paling penting adalah kita tahu apa itu dummy variable trap dan aturannya. Kita bisa lanjut ya, lanjut. Itu berlaku untuk seluruh dummy tuh. Jadi bukan hanya 2 kategorikal aja. Contoh misalnya kita akan belajar ya, sometimes a qualitative variable may be described by more than 2 categories ya. Contoh misalnya tadi Shopee, Tokopedia dan lain-lain kan ada banyak. Gimana caranya? Contoh public transportation, driving alone, and carpooling. Berarti kan ada 3 kategori nih. Public transportation, driving alone, and carpooling. Karena kalau ada 3 dummy-nya, berapakah yang kita taruh di model agar tidak terjadi dummy variable trap? Ya, benar ya, 2. Karena 3 dikurang 1. Jadi kita masukkan 2 variabel dalam model. Entah itu public transportation atau driving alone. Jadi carpooling sebagai pembanding. Atau terserah mau mana aja, yang paling penting adalah hanya 2 variabel yang dimasukkan ke dalam model. Nah, nanti kita akan lihat ya. Lanjut. Our regression model for this examples. Nah, ada 2 dummy nih. D1, D2. Nah, kalau Y sama dengan beta 0 plus beta 1x plus beta 2 D1 plus beta 3 D2. The estimation equation bla bla bla. Ini udah begini doang ya. Given the intention term, exclude one of the dummy variable from the regression, but exclude variable category which that is success. Nah, if we included as many dummy variable as categories, tadi gue udah bilang ya, kalau kita masukkan seluruhnya, bukan D-1, maka akan terjadi perfect multicollinearity and such a model cannot be estimated. Nah, jadi kita harus D-1 ya, ini untuk menghindari dummy variable trap. Interactions with dummy. Nah, jadi kita tadi ya, bahas tadi. Contoh ada 3 nih, ada transportation, ada carpool, atau driving alone. Ya, 3 nih, transportation, driving alone, carpooling. Gimana cara taruhnya di dummy? Misalnya Y ya, Y sama dengan beta 0 plus
beta 1. Ini langsung dummy aja ya, nggak usah variabel X ya. Public transportation plus beta 2 drive. Aduh, bentar. Bunyi kan HP gue, bentar. Ada apa lagi? Oke, oke lah, gitu ya. Ya, beta 2 transportation dan misalnya carpool. Nah, itu aja cukup plus error. Jadi, apabila kita mau lihat dampak dari public transportation, jadi satunya public transportation, maka carpooling itu 0 dan driving alone 0. Nah, apabila kita mau menganalisis carpooling, maka carpooling itu 1, public transportation itu 0, driving alone itu 0. Nah, gimana kalau public transportation 0, carpooling 0? Nah, maka nilainya menjadi si punya driving alone yang tidak ada di sini, yaitu public transportation 0, carpooling 0, maka driving alone 1. Itulah kenapa hanya cukup 2 saja yang ditaruh di model. Oke. Ya, sekarang silakan coba buat model yang memasukkan ada 5 agama. Wah, berat nih. Nggak apa-apa ya, misalnya GPA, kita mulai GPA dari dummy 5 agama ya. Agama Islam, ada Kristiani, Kristen, terus Katolik, terus Hindu, Buddha. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5. Ayo silakan dibuat modelnya. Dependent variabelnya GPA, independent variabelnya ini. Silakan dibuat dummy-nya. Hanya ini saja variabel. Silakan tunggu. Oke, cukup ya. Jadi jawabannya gimana? Jawabannya, mari kita lihat. Bentar kan nih. Jadi GPA sama dengan beta 0 plus beta 1. Waduh, udah kebanyakan. Tadi kan ada 5 agama ya. Nah, kita sepakat. Oh, tadi gue belum sepakat ya. Belum sepakat untuk siapa pembanding. Ya, misalnya kita di mata kuliah perbandingan agama nih ya. Oke, kita sepakat bahwa Islam sebagai pembanding ya, pembandingnya itu Islam. Ya, beta 1 Kristen, beta 2, aduh, koma sih. Koma lu, bentar. Plus beta 2 Katolik, plus beta 3 Hindu, plus beta 4 Buddha. Plus beta 5 nggak? Islam? Enggak ya, karena dia nanti terjadi plus error. Jadi beta 0 plus beta 1 Kristen, plus beta 2 Katolik, plus beta 3 Hindu, plus beta 4 Buddha, plus error. Nah, ini adalah model yang benar. Kenapa? Karena dia sudah menerapkan dummy minus 1. Yaitu pembandingnya adalah Islam. Jadi hasilnya nanti segala koefisien ini itu kita bandingkan dengan Islam. Contoh misalnya Hindu signifikan
misalnya 0,3. Ini misalnya aja ya, jangan berperasaan ya. Jadi orang yang beragama Hindu itu GPA-nya lebih tinggi 0,3 dari Islam. Contoh, nanti nggak ada yang nonton video gue lagi nih. Contoh nih. Wah, itu kok kan skip. Kita lupakan saja. Next ya. Nah, sekarang kita interactions with dummy variable. Nah, apa nih? Ya. So far we have used dummy variable to allow shift in an intercept. Nah, kita tahu bahwa yang terjadi itu perubahan intercept dari male sama female. Contoh, mana model tadi? Kita panggil lagi model yang tadi. Nah, ini kita gambar nih. Ini tuh X, ini tuh Y cap. Ini tuh 0. Kita D1 aja fokusnya ya. Berarti ini itu 40, sini 40, sini itu 53. Nah, positif ya. Positif ya. Ini tuh untuk siapa nih? Untuk satunya apa tadi? Male, maka ini female. Ini adalah, aduh kok slope-nya juga berubah ya kan? Ya, ini tuh male. Jadi terjadi perubahan nih, atau bukan perubahan ya, perbedaan. Jadi dari starting pointnya aja dia berbeda. Apalagi ini kan gaji ya, jadi udah jelas regression lainnya berbeda. Untuk X sekian, female itu cuma mendapatkan sekian, tapi male itu mendapatkan lebih tinggi. Jadi terjadi apa? Terjadi diskriminasi. Tapi ingat, slope-nya dy per dx-nya itu sama. Ya, slope-nya sama nih. Berapa dy per dx-nya? 1,13. Slope-nya sama. Yang beda itu hanya intercept. Ini itu beta 0, ini itu beta 0 plus beta 2, itu 13,92 beta 2. Nah, gitu ya. Nah, gimana sih kalau terjadi perubahan slope juga? Nah, makanya ini yang mau kita bahas. Oke, kita bisa lanjut. Itu adalah interactions with dummy variable. Nah, contoh nih, consider Y sama dengan beta 0 plus beta 1X plus beta 2D plus beta 3XD. XD merupakan interaksi antara X dan dummy variable. When we use sample data to estimate these equations, we obtain beta 0 plus beta 1X plus beta 2D plus beta 3XD. Nah, ini kan sama-sama X nih. Ya kan? Berarti kita bisa satukan dong karena dia memiliki variabel yang sama. Melakukan sistem matematika kita bisa buat beta 0 plus, kalau D-nya itu sama dengan 1, maka beta 0 plus beta 2 plus beta 1 plus beta 3X. Nah, karena D-nya kan 1. Jadi 1 kali X kan X, jadi cukup X saja. Jadi untuk D sama dengan 1, dia memiliki intercept beta 0 plus beta 2. Sedangkan untuk dummy sama dengan 0, interceptnya hanya beta 0. Dan slope, apabila dia D-nya sama dengan 0, maka slope-nya hanya beta 1. Sedangkan untuk D sama dengan 1, slope-nya beta 1 plus beta 3. Dan ini terjadi karena ada variabel interaksi antara dummy dan variabel X. Nah, berbeda dengan yang tadi gitu. Inilah maksudnya bagaimana terjadi perbedaan slope. Jadi bukan hanya intercept, tapi slope-nya yang berbeda. Ini lengkungannya yang berbeda. Ini ke sini, ini ke sana. Berbeda. Kalau ini kan sejajar, tapi ini tidak sejajar karena dia memiliki slope yang berbeda. Yang satu beta 1, yang satu beta 1 plus beta 3. Mantap ya, keren. Lanjut.
Consider the regression model. Udah test of significance saja ya, biasa. Nah, lihat sini. 3 model nih. Nah, apa yang kita lakukan? Bandingin apanya nih kalau memilih model? Ya, kita bandingin adjusted R-square-nya, jangan lupa. Jadi yang paling tinggi mana? 0,70, 0,79, 0,79. Paling tinggi ini ya, model 2 paling tinggi. Nah, siapa yang signifikan? Variabel X signifikan, variabel dummy dia tidak memasukkan variabel dummy, interactionnya signifikan. Nah, jadi ini model paling bagus ya. Tapi untuk ya model ini paling bagus. Nah, dalam tanda kurung itu kan p-value-nya, dimana p-value harus kurang dari alpha untuk rejectkan 0. Dan dia signifikan, intercept-nya, experience signifikan, gendernya ya dia tidak memasukkan variabel gendernya, tapi dia memasukkan interactions-nya. Nah, jadi koefisiensinya tidak berbeda, tapi slope-nya berbeda untuk D sama dengan 1 dan D sama dengan 0. Kenapa intercept nggak berbeda? Karena dia gendernya nggak dimasukin nih variabel gendernya D1. Sedangkan yang lain dimasukin. Jadi kalau kita misalnya pakai model 1, dia itu signifikan dummy-nya 13,89, jadi 13,89 ini menjadi penambah intercept. Ya, jadi perbedaan intercept antara D sama dengan 1 dan D sama dengan 0, yaitu yang D sama dengan 0 itu interceptnya cuma 39,43, tapi yang D sama dengan 1 interceptnya 39,43 plus 13,89. Intercept itu ini ya, beta 0. Oke, nah jadi interactionnya signifikan nih. Kalau interactionnya signifikan, jadi bukan hanya interceptnya tapi tidak berubah ya. Jadi slope-nya berbeda. For additional years of experience. Nah, ini interpretasinya nih. Interpretasi dari interaction. Kalau tadi kan interpretasinya cuma salah satu variabel dummy-nya, tapi kalau interaction gimana? Nah, berarti kan ini interaction variable X-nya 1, X-nya 1. X itu kan experience, D-nya 1. Karena dia interaksi, kalau D sama dengan 0 kan hilang. D sama dengan 1, X dikali 1 ya X gitu ya. Nah, jadi untuk D sama dengan 1 punya siapa? Punya male. Nah, jadi fokus di model 2 ya. For an additional years of experience, male professor earn DYDX dari experience, yaitu 0,85 ataupun 850 ya, di sini kan dolar ya, plus 770, yaitu beta 2 plus beta 4. Nah, yang tadi ya, tadi sudah jelaskan. Oke. Nah, jadi berbeda bukan hanya, nah ini ya, yang berbeda itu slope-nya ditambah. Dimana slope itu merupakan dy dx ataupun marginal effect ya. dy per dx dari ini apa? Beta 1 plus beta 3, sama juga kayak tadi, dy per dx dari tadi ya, beta 2 per beta 2 plus beta 4 gitu. Jadi 850 plus 770, yaitu 1 tahun experience, ataupun kan experience kan X-nya ya, yaitu salary ya. Pertambahan 1 experience akan menambah salary sebanyak beta 2 plus beta 4, yaitu 0,850 plus 770. Oke, apalagi yang bisa kita pelajari ini, yaitu male, female. Jadi yang berbeda, intercept tidak berbeda nih, karena tidak signifikan ya kan, karena tidak dimiliki, tidak punya nih. Tapi yang berbeda slope-nya. Berapa perbedaan slope-nya? Perbedaan slope-nya sebanyak 770 atau 0,77 gitu. Nah, ini binary choice model. Ini untuk pengenalan aja ya. Ada yang namanya LPM atau memodelkan probability secara linear. Kalau yang kita belajari itu memodelkan probability
bukan yang kita pelajari itu dummy variabel, namun dummy variabelnya menjadi sebagai independent variabel. Ya, itu di variabel x-nya kan, ya sebenarnya beta 0 plus beta 1 dummy dan lain-lain. Gitu kan? Ini independent variabelnya. Tapi untuk LPM itu dependent variabelnya yang dummy antara 1 dan 0 atau 1. Yaitu probabilitas. Jadi, memodelkan probability itu bisa menggunakan LPM. Tapi ini hanya pengenalan saja. Analisis lebih lanjutnya ada di Econometrica, Cross Sections, dan Panel Data. Waduh, makin jauh ya. Di pengenalan aja ya. Nggak bakal masuk nih di. Nah, ya udah jelas ya. Y sama dengan 1 tuh melambangkan suatu event terjadi, ya sama dengan 0 itu tidak terjadi. Nah, jadi misalnya nih, apabila X bertambah sekian, maka probabilitas berubah sebanyak beta 1, gitu maksudnya. Tapi itu LPM ya, linear probability model. Nah, begitu ya. Ini contohnya misalnya. Kalau X sama dengan 0, maka probability-nya if X sama dengan 0 is plausible, then we predict that the probability is sama dengan 1 is less than 0. Probability bisa minus nggak sih? Gak bisa. Nah, itulah kenapa dia weakness of LPM. Jadi LPM memiliki kelemahan karena hasilnya itu bisa kurang dari 0 atau lebih dari 1. Maka kita pakai apa untuk memodelkan probability? Kita pakai logit ya, kita bisa pakai probit gitu ya, logit model. Logit model itu apa? Itu P sama dengan E pangkat Z per 1 plus E pangkat Z. Nah, pokoknya dimana Z itu adalah beta 0 plus beta 1 X dan lain-lain gitu ya. Jadi ini agak jauh ya, further issues. Nah, kita bisa pakai len kan kalau begini. Atau ini tuh sama aja seperti P sama dengan 1 per 1 plus E pangkat min Z. Ya kan? Kalau kita ubah, maka len P sama dengan, dan P itu sama dengan, ya kita bisa ubah menjadi, pokoknya panjang lah ya gitu ya. Sebentar ya, sebentar. Oke, maklum ya. Lanjut. Kita lanjut lagi. Nah, ini LPM ya. Kalau yang mau belajar. Jadi intinya nanti len P per 1 min P itu sama dengan Z-nya. Atau Z-nya tadi kan beta 0. Maka kita baru bisa melakukan partial effect dari sini. Len probability itu log of the odds. Ya, kalau misalnya mau tahu lebih lanjut ya, gua ada videonya, tinggal di-upload di YouTube, tapi nggak ada hubungannya dengan kelas ini. Seperti ini ya. E pangkat Z plus 1 plus E pangkat Z. Z-nya itu beta 0 plus beta 1 X. Gitu ya. Nah, bedanya dengan LPM. Kalau LPM itu linear. Kalau ini itu logistik. Standar logistik function. Oke. Nah, itu contoh aja. Udah, gitu aja. Oke. Terima kasih banyak yang sudah menyimak. Jangan lupa, apabila kalian tertarik dengan dummy variable, jadi misalnya kalian mau menguji, misalnya kalau dia orang ini rumahnya jauh, apakah dia GPA-nya lebih tinggi? Nah, apakah rumahnya di Depok, rumah di Jakarta, rumah di Bekasi itu dummy itu bisa dijadikan dummy? Dan apabila kita lihat GPA-nya apakah berbeda, nah itu bisa kita analisis menggunakan regresi. Nah, gitu kan? Kita treat sebagai dummy itu. Tempat tinggal. Di Jakarta, di Depok, di Bogor, apakah tempat tinggal itu berpengaruh terhadap GPA atau IP gitu maksudnya. Nah, kita bisa lihat. Atau misalnya kalian punya ide lainnya, silakan. Itulah yang gue berikan adalah bagaimana cara menganalisisnya.
Jadi toolsnya pakai dummy variable. Kita lakukan coding atau nggak coding juga bisa ya sebenarnya. Tapi itu ada di caranya ada di statistika pengantar ekonometrika, yaitu menggunakan software yaitu namanya Stata. Ya, apabila tertarik ya silahkan ditonton. Terima kasih banyak. Oh ya, dan apabila ada penonton dari kelas pengantar ekonometrika ya yang mau mengingat-ingat lagi dari sini ya silahkan juga gitu ya. Ya terima kasih kalian sudah mau belajar lagi. Ya semangat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.